salam dan bahagia. Saya Abdul Ghafur, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 1 Tegalombok, Kabupaten Wonosobo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual Modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mbak Zid. Waalaikumsalam. Gimana Mas Abur? Kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Pak Zid. Gini Pak Zid, saya mau minta waktunya sebentar untuk wawancara. Mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tugas modul ketiga di calon guru penggerak ini. Oh iya. Gimana kita langsung gimana? Ya, bisa langsung Pak. Terima kasih. Ya. Bisa Pak cepat kenalannya dulu. Oh ya. Secara singkat. Ya, terima kasih untuk nama saya Sucipto, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tegalombok. Untuk sementara saya adalah kepala sekolah dari calon guru penggerak Mas Abdul Ghafur. Ya. Belajar perkenalannya. Terima kasih Pak Zid. Baik, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kami dalam mengidentifikasi masalah memandang dari berbagai sudut pandang. Jika masalah itu adalah hubungannya dengan melanggar aturan atau melanggar hukum yang berlaku, maka itu merupakan bujukan moral. Namun apabila atau itu tidak melanggar hukum, maka itu adalah suatu dilema etika yang dimana bisa benar melawan benar. Kalau melanggar hukum berarti benar melawan salah, seperti itu. Cara mengidentifikasi dari sudut pandang yang berbeda. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, saya mengidentifikasi permasalahan tersebut atau masalah tersebut, kita lihat, kemudian kita musyawarahkan dengan warga sekolah dan yang terkait, sehingga dalam mengambil keputusan nanti akan menghasilkan satu keputusan yang bijak, tidak melanggar atau tidak memberatkan salah satu pihak. Jadi yang pertama, kata kuncinya mengidentifikasi dan memusyawarahkan. Ya. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan, yang pertama kita identifikasi masalahnya apa, ya. Kemudian kita carikan solusinya. Yang ketiga, setelah kita ketemu solusinya, bagaimana cara memecahkan masalah itu sehingga masalah itu dapat kita selesaikan dengan baik dan nantinya akan menghasilkan satu keputusan yang bijaksana. Jadi yang kata kuncinya adalah mengidentifikasi, kemudian melihat dari sudut pandang dari masalah itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dengan dilema etika, itu kan artinya benar lawan benar, di mana suatu keputusan memang sangat berat sekali karena di sisi lain benar dan di sisi lain juga benar. Sehingga yang pertama adalah menganalisa kasus tersebut, kemudian setelah menganalisa menentukan keputusan yang diambil. Seperti itu. Ya. Untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama adalah mengambil keputusan karena di sisi lain itu benar lawan benar, sehingga untuk bangun sangat berat sekali. Jadi perlu pertimbangan yang sangat matang. Iya. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jika
masalahnya ringan bisa langsung putus dari tempat. Namun jika masalahnya itu agak berat, itu saya akan mengambil langkah-langkah yang seperti nomor 3, menganalisa, kemudian memusyawarahkan dengan instansi terkait, dengan rekan-rekan guru dan sebagainya. Untuk yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Terutama yang kami minta pertolongan adalah teman sejawat yang ada di sekolah, kemudian stakeholder yang ada di sekolah, kemudian rekan-rekan kerja, yaitu teman-teman yang ada di sekolah yang jadi pertimbangan. Kalau stakeholder berarti misalnya ada komite sekolah atau perangkat desa gitu ya. Mungkin masuk ke karena ini dinas juga ada dari Korwil dan sebagainya. Untuk yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Yang pelajaran atau pengalaman yang saya dapat ambil adalah satu, dapat menentukan atau mengambil keputusan dengan bijaksana. Gitu. Nah, dalam keputusan sebelum mengambil keputusan kita harus menganalisa dan memusyawarahkan. Jadi kami dalam mengambil keputusan bisa melaksanakan dengan bijaksana. Itulah yang saya ambil dari pelajaran kita ini. Luar biasa sekali Pak C. Terima kasih atas waktunya, dan dari diskusi ini saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya dan tentunya buat rekan-rekan yang lain. Sama-sama Pak Bud. Seperti itu saja. Terima kasih Pak C. Ya, sama-sama. Minta undur diri, minta maaf. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak Istio. Waalaikumsalam Pak Gofur. Gimana, ada sesuatu yang bisa saya bantu? Iya Pak Istio, terima kasih. Gimana kabar Pak Istio hari ini? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat Pak. Gimana Pak Gofur sendiri? Luar biasa. Alhamdulillah saya sehat Pak Istio. Gini Pak Ais, sesuai dengan janji WA yang saya kirimkan kemarin, saya ingin meminta waktunya Pak Ais untuk wawancara terkait dengan tugas saya di calon guru penggerak ini di pendidikan guru penggerak pada modul 1.3 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa. Coba nanti apa yang bisa saya bantu. Ya tentunya ya semampu saya Pak Gofur. Tapi kalau nanti kok apa yang saya sampaikan kok kurang pas dengan apa yang diharapkan Pak Gofur, saya minta maaf itu sebelumnya. Iya Pak Is. Semoga nanti apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Pak Gofur sebagai CGP tentunya. Terima kasih Pak Is. Untuk menyingkat waktu langsung saja ya Pak Is ya. Ini ada 8 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini Pak Gofur, saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah, itu pasti ada benar, pasti ada salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika itu Pak Gofur. Itu menurut saya loh itu seperti itu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gini, kalau masalah itu selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar,
dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Jadi mengambil keputusan itu harus seadil mungkin. Itu mungkin kalau menurut saya juga Iya, itu luar biasa Ya. sekali Pak Is. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Sementara gini Pak Gubernur, langkah-langkah yang dilakukan mungkin di antaranya ini ya, menentukan penyebab masalahnya apa dulu. Ya. Pertama, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, Ya, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, terus berdiskusi dengan warga sekolah, baik itu guru-guru atau mungkin siswa, kan gitu. Terus membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan. Jadi kita harus cermat-cermat dalam mengambil keputusan, mengambil solusi. Itu dari saya seperti itu. iya. Terima kasih. Selanjutnya, yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu gini, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang tentunya, dan baik secara jangka panjangnya. Itu mungkin. Iya, Pak Is, terima kasih. Selanjutnya yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah itu, menurut saya tantangan yang perlu mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Ya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benarnya. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak boleh ada salah satu yang dirugikan. Itu harus semua harus diuntungkan dari kedua belah pihaknya. Seperti itu mungkin. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Itu gini Pak Gubernur. Ya. Untuk memutuskan suatu masalah, kalau sekiranya masalah itu yang ringan-ringan, itu mungkin bisa diputuskan saat itu juga bisa. Tapi jika masalah itu kok sekiranya berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah seperti tadi yang kita sebutkan pada nomor 3 tadi. Langkahnya step by step harus ada. Tapi kalau sekiranya kok ringan, ya langsung diputuskan bisa kalau ringan. Itu langkah-langkah dibutuhkan apabila memang kasusnya agak berat. Itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah itu pasti ada Pak Bro. Dalam mengambil keputusan itu tentu saja saya akan selalu mengajak warga sekolah, stakeholder atau wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi kalau kita kesulitan mencari solusi, lebih baik kita berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Luar biasa sekali Pak Is ya, kerjasamanya dengan wali murid atau komite komite sekolah harus terjalin. Iya betul. Baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Is, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Itu gini Pak Gubernur, jelas pengalaman itu membuat saya mendapatkan pelajaran yang lebih baik, itu pasti. Pelajaran yang dapat saya ambil dari hal tersebut tadi yang dipaparkan, saya tentu saja menurut perasaan saya, mungkin saya bisa lebih menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik tentunya. Itu mungkin Pak Gubernur. Terima kasih, Ya. luar biasa sekali dari Pak Istio. Beberapa pertanyaan sudah dijawab. Ini akan saya jadikan pengalaman atau pembelajaran bagi diri saya nanti setelah pendidikan guru penggerak selesai. Saya rasa itu saja Pak Istio. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu kinerja di sini. Maksudnya antara guru-guru saya telah mengganggu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Santai saja. Ya, terima kasih. Maka dari itu saya mengakhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Tadi apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Amin. Tapi kalau ada kurangnya, ya itu saya. Seperti itu, mohon maaf. Sama-sama Pak Is. Dan saya juga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Is. Semoga bermanfaat. Amin ya. Terima kasih Pak Is. Ya.